have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. It's like a handkerchief, but it's quite long. You can do it as like a surprise. Okay, do you guys want to switch? Like you go for the green instead, and you go for the pink. Thank you. Yeah, Ariana, I love it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. See you. Malaysian fans love it so much. Hello there. Hi Ariana. You look beautiful. Thank you so much. I'm from Malaysia, and I'm doing the Malaysian voice for your dog. Oh my goodness. Amazing. You helped me. I love you. Beberapa waktu lalu cuplikan video ini tuh viral dan menuai banyak sekali respon dari masyarakat. Statement Aisyah Retno di sini, salah satu penyanyi Malaysia yang berketurunan Indonesia, ternyata menuai banyak sekali kecaman dari warga Indonesia karena menyebut bahwa batik dari Malaysia. Sebelum ngebahas lebih jauh, kalian bisa lihat tuh di layar, ini merupakan sertifikat yang diberikan UNESCO 30 September 2009 yang lalu kepada Indonesia sebagai penghargaan dan bentuk pengakuan bahwa batik adalah berasal dari Indonesia. Adapun kalau secara sejarah, batik itu berasal dari Pulau Jawa di Indonesia yang memiliki sejarah yang sangat panjang yang berakar dari zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram. Banyak banget yang heboh orang Indonesia tuh, kebanyakan biasanya batik dari Indonesia, Malaysia cuma bisa mengklaim aja. Iya, kita semua udah tahu batik memang asal usulnya dari Indonesia gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Malaysia juga punya batik. Buktinya sejarah juga membuktikan bahwa Malaysia memang punya batik tersendiri. Karena sejatinya batik itu hanya kain yang dikasih coretan, hiasan berbentuk bunga atau coretan-coretan abstrak, lalu kemudian disebut dengan batik atau teknik membatik kayak gitu. Dan gue yakin Cina, Jepang, Thailand juga mereka pasti punya kain yang mereka coret-coret kemudian mereka jadikan baju gitu. Tapi mereka tidak menyebutnya sebagai batik. Mungkin yang salah di sini adalah penamaan batik itu sendiri ya. Mungkin di Malaysia namanya jangan batik gitu, tapi ada hal-hal yang khas Malaysianya. Seperti makanan-makanan yang mirip gitu di kita, kayak nasi lemak dengan nasi uduk sebetulnya itu mirip. Cuman Malaysia menamanya nasi lemak, jadi itu khas Malaysia. Mungkin itu ya yang salah. So, kira-kira bagaimana tanggapan dari teman-teman kita nih? Kita langsung lihat saja videonya sekarang. Dasar Malaysia negara tukang maling. Itu kan yang biasa diomongin netizen di Indonesia. Tapi bener gak sih? Oke, kita bahas dulu. Yang pertama ada rendang. Walaupun namanya sama-sama rendang, tapi rendang Malaysia ini warnanya lebih merah, teksturnya lebih kental, lebih basah, dan dimasak menggunakan ada ya kelapa parut. rendang Dan rasanya Malaysia. lebih mirip Aku kari baru tahu. dibanding rendang Indonesia. Yang kedua, sate ayam. Daging sate Malaysia lebih besar, lebih berempah, dan lebih pedas. Saus kacangnya juga kadang-kadang ditambahin santan. Yang ketiga, baru aja kemarin viral, yaitu batik Malaysia. Kita semua tahu batik Indonesia itu susah untuk dibuat karena menggunakan canting dan juga ditulis. Kalau batik Malaysia itu dilukis. Yang paling menonjol dari batik Malaysia itu coraknya yang berbentuk bunga dan juga menggunakan warna-warna I cerah. see. Sebenarnya kalau mereka bilang ada sate Malaysia, rendang Malaysia, batik Malaysia, itu nggak salah sih. Iya. Karena memang mereka punya versinya sendiri. Iya. Mirip kayak soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, semuanya sama-sama soto, tapi berasal dari daerah yang berbeda. Jadi Nah, walaupun gitu loh. Malaysia punya banyak variannya sendiri, tapi tetap asalnya dari Indonesia ya. Jadi kayak gitulah ya guys. Kita gak bisa salahkan Malaysia punya batik sendiri, Malaysia punya sate sendiri. Kita juga gak bisa klaim bahwa sate itu dari Indonesia gitu, karena teknik menusuk daging kemudian membakarnya kemudian kita sebut sate itu sudah ada di seluruh dunia aku rasa. Jadi Malaysia punya batik tersendiri nih, batik khas Malaysia. Coraknya kita lihat tadi lebih berwarna gitu, dan teknik membuat batik di Malaysia juga berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih tradisional menggunakan canting gitu. Meskipun sekarang memang sudah banyak di Indonesia yang lebih kayak modern gitu, tapi di Malaysia itu dengan cara tekniknya dilukis, warnanya juga berbeda. Kita gak bisa salahkan untuk itu guys. Mereka punya versi tersendiri. Tapi kalau ditanya batik dari mana, UNESCO memang sudah mengakui bahwa asal dulunya banget nih dari Pulau Jawa gitu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ini ada sebuah video yang menjelaskan perbedaan batik Indonesia dan Malaysia nih. Kita lihat dulu sebelum semakin jauh ya. So, kalau kita cakap pasal batik ni, dia memang tak lari lah daripada Malaysia dengan Indonesia kan. Walaupun kedua-dua negara ni kan selalu bertelagah kan dalam media sosial kan. Tapi hakikatnya sebenarnya jiwa mereka ni sama lah. Boleh dikatakan macam tu lah. Sebab kalau apa-apa jadi kat Malaysia pun kita akan nampak lah Indonesia memang akan bangkit. Dan if something happen to Indonesia jugalah kan, Malaysia pun akan bangkit sebab darah kita ni, darah Sama bangsa lah. Melayu ni memang sama. Dan sejarah kita ni pun memang sangat dekat. Sehingga kan kita punya batik pun
pun boleh jadi hasil seni kraft tangan yang sangat penting dalam kedua-dua negara. Ada beza tak di antara batik Malaysia dengan batik Indonesia? Sebenarnya kita boleh nampak beza lah. Kalau orang yang dah biasa jual batik, orang yang dah biasa pakai baju batik, dia tahu yang sebenarnya ada perbezaan di antara batik Indonesia dan Malaysia. Okay, kalau yang kita boleh nampak dari sudut perbezaannya mungkin daripada sudut corak ataupun motif. Biasanya kalau orang yang biasa buat batik ni akan sebut motif lah. Sebab bila diorang buat corak, motif apa yang diorang guna. Contohnya kalau batik Malaysia ni, dia punya motif lebih kepada mesra alam. Contohnya corak dia tu corak flora fauna. Kalau fauna sekalipun dia macam orang kata terhad lah, tak semua boleh guna. Contohnya macam hanya kepada unggas, kepada kehidupan akuatik. Dan kalau dia punya motif tu figura macam manusia, sebenarnya tak boleh. Maksudnya diorang tak dibenarkan untuk buat motif figura, melainkan benda tu untuk diframekan. Dan selain daripada itu, batik Malaysia ni dia punya corak dia adalah lebih simple daripada batik Indonesia. Okey, manakala batik Indonesia ni pula dia lebih kepada sifat individual. Maksudnya dia corak dia tu bergantung ke atas dia punya pengaruh lah, sama ada corak berasaskan agama ataupun corak berasaskan tempat ataupun etnik. Jadi kalau nak kata unsur kepada motif dekat Indonesia ni punya batik adalah tidak terhad. Maksudnya memang lagi banyak lah, lagi pelbagai lah dia punya corak. Okey, dan yang kedua perbezaan yang kita boleh nampak adalah dari segi warna. Kalau batik Malaysia, warna dia warna yang terang, warna yang cerah, dan biasanya dia cenderung untuk gunakan warna macam merah muda, warna hijau, warna ungu, warna yang terang-terang. Kita boleh nampak lah perbezaan antara batik Malaysia dengan Indonesia ni. Dia berbeza dengan batik Indonesia. Indonesia ni warna dia macam lebih kepada gelap-gelap, dan base dia tu macam banyak warna coklat, warna hitam, warna emas. Jadi kita boleh nampak lah perbezaan di antara keduanya, antara corak dan juga warna. Jadi gitu ya intinya, perbedaan dari batik Indonesia dan Malaysia itu terletak dari corak dan warna. Meskipun di sini aku mau tekankan juga bahwa gak semua batik dari Indonesia itu warnanya gelap. Sekarang memang sudah bereformasi atau berevolusi lah, maksudnya kayak warnanya juga sekarang udah lebih beragam. Jadi mungkin lebih bisa agak sulit membedakan batik Indonesia dan batik Malaysia. Tapi memang kebanyakan batik-batik Indonesia itu warnanya lebih cenderung gelap, coklat, hitam, terus kayak gitu. Dan ya, saking hebohnya soal pengklaiman batik ini nih, salah seorang artis Indonesia, kalian tahu Rosa, nah itu sampai speak up soal batik nih. Kita lihat ya. Macam batik gitu. Batik dari Malaysia, batik dari Indonesia, dua-duanya punya batik sebetulnya. Yang aku tahu tuh dua-duanya punya batik, karena kita itu kan rootsnya sama nih, gitu kan. Ya pasti budayanya juga kurang lebih sama. Bener loh. Dari dulu, tapi batiknya ada yang batik Indonesia, ada yang batik Malaysia. Artinya tuh Malaysia punya pattern sendiri, Indonesia punya pattern sendiri. Cuman kita tuh namanya batik. Aku yakin di Jepang, di Afrika, semua tuh ada lukisan di atas kain. Yang kita katakan sebagai batik kan, lukisan di atas kain. Nah, mereka juga punya, cuma namanya bukan batik. Kalau namanya batik juga, itu nanti heboh. Banyak banget ini ya klaimnya. Yang klaim. Cuma di nama doang gitu sih. Jadi semuanya menurut aku cukup sama lah gitu. Misalnya nih kadang-kadang gini, nasi lemak sama nasi uduk, iya kan? Gue setuju sih. Dua-duanya pakai santan, rasanya kurang lebih sama gitu. Itu kan sama aja, cuman dikasih nama yang berbeda. Jadi nggak ada klaim dia itu. Coba dua-duanya namanya nasi lemak atau dua-duanya nasi uduk. Nasi uduk gitu pasti akan ada klaim ya. Itu stop sih. Stop lah. Stop lah, karena ada stop banget nih. Apalagi netizen Indonesia suka ngotot banget nih. Orang Malaysia kadang sibuk kerja gitu, orang Indonesia sibuk klaim batik kayak gitu-gitu. Kayak gak punya waktu aja. Mending kalian kerja udah banyakin masalah batik, udah ada kok. UNESCO juga udah mengakui bahwa itu dari Indonesia. Cuman memang ada batik versi Malaysia gitu guys. Intinya udah sih, ngerti gak? Gak usah kayak heboh banget. Dan menurut gue ini hanya cuma sekedar nama aja gitu, namanya aja. Malaysia kalau gak menamakan itu sebagai batik bakal aman sih menurut gue. Batik tu daripada negara aku lah. Tak, daripada negara aku. Sekarang tengah kecoh kan pasal batik kan. Hakikatnya dua-dua pun tidak, dik. So batik, warisan budaya universal yang merentas zaman dan benua, ya. Isu tentang asal-usul batik seringkali menjadi perdebatan hangat antara Malaysia dan Indonesia.
Namun untuk memahami betul sejarah batik, kita harus menyedari bahawa batik bukanlah sekadar milik satu negara atau budaya sahaja, tetapi sebuah warisan seni tekstil universal, ya. Seni melukis corak pada kain menggunakan lilin sebenarnya sudah wujud sejak ribuan tahun dahulu, dengan salah satu rekod terawal ditemui di Mesir. Teknik ini dikenali sebagai fayomi. Di China pula, suku-suku seperti Miao, Boye dan Gejia di wilayah Yunnan masih Ini yang mengekalkan dimaksud tradisi Rosa mereka barusan. melukis kain dengan corak unik mereka sendiri. Salah satu kisah batik dalam sejarah Nusantara merujuk kepada Laksamana Hang Nadim dari Melaka. Ya, Hang Nadim diarahkan oleh Sultan Melaka untuk mendapatkan kain serasah dari India, ya, yang dihiasi dengan 40 corak bunga sebagai simbol kemegahan istana. India pada ketika itu merupakan pusat perdagangan tekstil termasuk batik. Namun dalam perjalanan pulang, kapalnya karam akibat ribut dahsyat dan daripada 140 helai kain, hanya 4 helai sahaja yang berjaya diselamatkan. Hang Nadim menggunakan kemahirannya dalam seni tekstil mencipta sendiri baki kain tersebut, menjadikannya salah satu sumber awal seni batik di Nusantara. Ini menunjukkan bahawa batik bukan asli dari satu wilayah sahaja. Batik telah wujud di India pada abad ke-16 dan di China. Seni batik telah menjadi sebahagian penting dalam budaya tekstil sejak zaman dinasti Sui 581 hingga 618 Masihi. Ini yang dimaksud oleh Rosa barusan, ngerti gak? Bahwa kain yang ditulis oleh sebuah karya coretan, corak-corak kayak gitu, Rosa juga bilang bahwa yakin di seluruh dunia pasti ada. Cuman bedanya namanya bukan batik. Tadi kalian bisa dengar ya, di Cina namanya apa, di Yunani namanya apa. Nah ini sebetulnya menurut gue yang dipermasalahkan cuma nama aja, karena teknik-teknik mencoret baju atau kain itu pasti udah ada di seluruh dunia. Dan ya aku setuju, itu ada pasti dari zaman Yunani atau dari Mesir kuno dulu pasti udah ada. Cuma namanya nih, kalau batik itu memang khas dari Indonesia, nama batik itu gitu, namanya nih, bukan baju yang dicoret-coret dengan cantik kayak gitu, namanya. Jadi mungkin negara lain itu boleh saja mengakui bahwa ini berasal dari negara kalian gitu, tapi namanya jangan batik gitu. Mungkin bisa diganti dengan apa gitu, khas nama di daerah atau di negara kalian. Itu yang menurut gue jadi masalah sih, cuman di perihal namanya aja. Kalau batik tuh kan dari bahasa Jawa ya, batik, yang berarti menulis kain atau coretan di atas kain gitu. Intinya semua punya karya kain yang dicoret-coret yang kita namakan sebagai batik ini. Cuma namanya aja mereka bukan batik. Batik ada di banyak tempat. Dia bukan saja di Indonesia, Malaysia, dekat India, Sri Lanka. Tuh lihat tuh batik Sri Lanka. Cuman mungkin namanya bukan batik di sana, jadi aman gitu. I study batik. I explore different type of batik, and then I noticed that it's actually split to two already. One is made by hand. One is like this. This means that is the popular pattern. Tuh, This is kayak what they Malaysia call banget. batik. Is of the method. Do that make sense? Yeah. Batik Malaysia and Indonesia mix of the pattern, but it is made in Malaysia. Means that the textile is printed in Malaysia. You can see Tuh, that the Malaysia band lebih shirt kayak where we have colorful. the pucuk rabang, but that's also influenced by Indonesia. This is also influenced by Indonesia. Have a very specific method. Malaysia, we are very new. Dia punya interpretation of batik is this printed. Tuh, and Malaysia then tuh, they lihat. modernize it. Indonesian one is very peculiar. Tuh, We ini. cannot beat that. Yeah, Indonesian a bit confusing a bit because we are very new. But then we think, yeah, kita serumpun. You know what? People start migrating Yeah. and everything, but we are within the region. Di sini gue coba simpulkan ya, bahwa memang di seluruh dunia itu pasti mereka punya karya seni menulis di atas kain yang kita namakan sebagai batik gitu. Tapi namanya memang bukan batik. Jadi mereka bisa klaim bahwa itu dari negara mereka. Nama batik sendiri itu berasal dari bahasa Jawa memang. Dan kita juga harus tahu bahwa batik Indonesia dan batik Malaysia itu berbeda dari segi corak, dari segi pemilihan warna gitu. Dari segi cara pembuatan, orang Malaysia sudah mengakui juga. Yang mereka sebut batik berasal dari Malaysia adalah batik khas Malaysia nih, bukan mengakui batik Jawa dari Malaysia gitu. Enggak, mereka tuh cuman bilang bahwa Malaysia
Indonesia juga punya batik. Yang tadi batiknya khas yang kayak Malaysia tadi gitu. Itu yang mereka maksud guys. Bukan orang Malaysia tuh bukan maksud untuk mengklaim batik dari negara mereka. Enggak, mereka sudah tahu bahwa batik dari Indonesia gitu. Bahasa batik sendiri gitu. UNESCO juga sudah mengakui. Tapi kembali lagi, teknik menulis atau membuat sebuah karya dalam sebuah kain kemudian dijadikan baju juga sudah ada di seluruh dunia, dan orang Indonesia juga perlu tahu itu guys. Bahkan ada sejak zaman Mesir kuno dulu gitu. So, aku harap tidak ada lagi orang yang bergaduh mempermasalahkan batik ini berasal dari mana. Karena setiap negara itu punya karyanya tersendiri guys. Cuman memang yang keliru adalah menamainya sebagai batik juga, karena batik itu berasal dari bahasa Jawa gitu. Itu yang bisa gue simpulkan sih. So, semoga video ini bisa bermanfaat, dan sorry banget kalau ada perkataan yang kurang mengenakan. Gak ada maksud aku untuk kesana. Itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.